Selamat sahabat bagi kita semua. Terima kasih kepada Nova yang telah membawakan cerita anak, dan juga Bimo Rara yang telah membawakan lagu pujian. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat kepada 3 jiwa yang telah dibaptis, biar hidup dalam Tuhan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga pada saat ini. Sekarang di jam khotbah, kami ingin belajar firman-Mu. Kiranya Kau boleh berkati hamba-Mu ini dengan Roh Kudus dan sembunyikan di balik salib Kristus. Dan berkati juga yang mendengar, kiranya dapat mengerti dan memperhatikan firman ini. Berkati kami sepanjang hari Sabat ini, dalam nama Yesus, amin. Baik, jadi judul pelajaran firman Tuhan pada hari Sabat ini adalah panggilan untuk berdiri teguh. Baik, kita buka Alkitab kita, Daniel 3. Baik, pada Sabat ini kita akan bahas Daniel 3, seluruh Daniel 3 dari ayat per ayat. Daniel 3 ayat 1. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Nah, kalau misalkan kita lihat mundur ke Daniel 2 ayat 32 dan 33, di situ dikatakan jadi raja ini bermimpi patung, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dan besi dan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Lalu selanjutnya kita lihat bahwa setelah Daniel mengartikan mimpi itu, di Daniel 2:47 kita lihat di situ raja berkata kepada Daniel, "Sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu." Jadi di sini kita bisa lihat setelah Daniel mengartikan mimpi itu, kita bisa bilang Raja Nebukadnezar memuliakan Allah. Nah, tapi kita lihat di Daniel 3:1, di sini dia membuat patung. Nah, dari kutipan ini dikatakan selama suatu jangka waktu sejak saat itu Nebukadnezar dipengaruhi oleh takut akan Allah, tetapi hatinya belum dibersihkan dari cita-cita duniawi dan suatu keinginan terhadap kebesaran diri. Kemakmuran yang mewarnai pemerintahannya mengisi dirinya dengan kesombongan. Pada saat ia berhenti menghormati Allah, ia kembali lagi kepada penyembahan berhala dan bertambah giat dan kegila-gilaan. Jadi dari Daniel 2:47, setelah dia takut akan Allah, dia memuliakan Allah. Di sini dikatakan bahwa hatinya belum dibersihkan dari cita-cita duniawi. Makanya di Daniel 3:1 dia membuat patung. Nah, ada keterangan lagi di sini bahwa orang-orang yang bijaksana dalam kerajaannya mengambil keuntungan dalam hal ini, dan dalam hal ia telah kembali menyembah berhala, mengusulkan supaya ia membuat sebuah patung yang mirip dengan patung yang dilihat dalam mimpinya, dan mendirikannya di mana semua orang dapat memandang kepala emas yang ditafsirkan sebagai yang melambangkan kerajaannya. Jadi ada orang-orang di dalam kerajaan Babylon ini yang memberi saran kepada raja untuk membuat patung, dan akhirnya karena Raja Nebukadnezar ini hatinya belum dibersihkan dari cita-cita duniawi, maka akhirnya dia membuat patung itu. Baik, selanjutnya. Nah, kita lihat di sini bahwa patungnya itu tidak seluruhnya emas dari ayat ini yang tadi kita sudah baca. Nah, tapi di Daniel 3:1 dia buat patungnya emas. Kita lihat di kutipan ini bahwa gantinya membuat patung sebagaimana yang telah dilihatnya itu, maka ia akan membuat patung yang melebihi yang asli. Patungnya tidak boleh kurang dalam nilai dari kepala sampai ke kaki, tetapi harus emas seluruhnya yang melambangkan supaya Babel akan menjadi kerajaan yang kekal. Jadi kita lihat di sini bahwa Nebukadnezar, padahal Daniel sudah mengartikan mimpi itu, dan Tuhan menyampaikan pesan kepada Raja Nebukadnezar sebenarnya bahwa akan ada kerajaan lain setelah Babylon, jadi tidak kekal. Tapi di sini dibilang Raja Nebukadnezar ingin menjadi kerajaan yang kekal. Dan nah, ada dari Daniel 2:39 dikatakan, "Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, yang dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi." Mungkin dari perintah ini kita bisa lihat sesuatu yang menarik. Umpamakanlah saya berkata kepada Anda,
ada seorang yang lebih kecil dari Anda, tapi dia akan mengalahkan Anda. Apa kira-kira pikiran Anda? Tentunya kita berpikir, kan orang itu lebih kecil, pastinya kita akan mengalahkan dia, bukan? Begitu juga dengan Raja Nebukadnezar. Jadi Daniel kasih tahu, sesudah Tuanku akan muncul kerajaan lain yang lebih kecil. Jadi di sini Nebukadnezar menyombongkan diri, maksudnya, aku pasti akan bisa menjadi kerajaan yang kekal. Nah, jadi kira-kira inilah suasana akan patung itu. Kita bisa lihat betapa megahnya. Baik, kita akan lanjut ke ayat yang selanjutnya. Daniel 3:2-7. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah ditetapkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai jenis-jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Nah, kita lihat di kutipan ini, pada hari yang bersejarah, itu kuasa kegelapan tampaknya sudah akan meraih kemenangan. Penyembahan kepada patung emas itu memang cocok bila dihubungkan secara permanen dengan bentuk-bentuk penyembahan berhala yang sudah mapan yang dikenal sebagai agama di negeri itu. Dengan demikian, setan berharap untuk mengalahkan rencana Allah yang membuat kehadiran Israel sebagai tawanan di Babel suatu sarana berkat bagi segala bangsa yang berada dalam kafiran. Jadi di sini kita bisa lihat dari kutipan ini bahwa sebenarnya walaupun bangsa Israel dijajah oleh bangsa yang lain, bangsa Babylon, di sini Tuhan masih mempunyai rencana untuk Israel menjadi sarana berkat. Tetapi setan di sini tidak suka. Begitu pula dengan kita dimanapun kita berada, biarlah kita menjadi sarana berkat. Baik, kita lanjut ke ayat yang selanjutnya. Daniel 3:8-12. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdi menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kau kalah hidup Tuanku. Tuanku, ya Raja, mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Nah, jadi Tuhan mempunyai rencana bagi bangsa Israel untuk menjadi sarana berkat di Babylon, tetapi setan tidak suka. Dan di sini dibilang, tetapi Allah memutuskan sebaliknya. Di tengah-tengah orang banyak yang menyembah sujud itu, terdapat 3 orang yang telah bertekad dengan teguh tidak mau berbuat demikian karena hal itu menghina Allah di surga. Nah, di sini ada sedikit yang menarik di Daniel 3 ayat 8. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang-orang Yahudi. Nah, di Uriah Smith, Daniel and Revelation 79 di sini ada keterangan. Orang-orang Kasdim yang menuduh orang-orang Yahudi ini mungkin adalah sekte para filsuf yang menggunakan nama itu dan yang masih merasa jijik di bawah kesal atas kegagalan mereka yang melakukan sehubungan dengan penafsiran mereka tentang mimpi raja di pasal 2. Jadi orang-orang yang menuduh Sadak, Mesak, dan Abednego ini adalah orang-orang yang gagal menafsirkan mimpi raja pada pasal 2. Jadi di situ mereka karena malu, akhirnya mereka kesal kepada orang-orang Yahudi sehingga mereka memalukan dan ingin menghancurkan mereka. Lalu kita lanjut ke Daniel 3:13-15. Nah, di Daniel 3:13-15 di sini kan kita tahu bahwa akhirnya Sadak, Mesak, dan Abednego ini dibawa kepada raja. Di situ dikatakan, apakah benar, tanyanya, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang
kudirikan itu, di sini raja berusaha untuk mengancam untuk memujuk Nebukadnezar untuk bergabung dengan orang banyak. Dan nah, di sini ada kutipan yang menarik. Ketika 3 orang Ibrani ini berdiri di hadapan raja, ia yakin bahwa mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang bijaksana lain di dalam kerajaannya. Jadi Raja Nebukadnezar ini udah tahu, maksudnya 3 orang Ibrani ini emang berbeda dengan orang-orang lain di kerajaannya. Dan di situ dikatakan, tetapi jika kamu tidak menyembah, katanya, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Kemudian dengan tangan yang teracuk ke atas menunjukkan, tidak peduli ia mendesak, dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Kita lanjut, Daniel 3 ayat 16-18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawabku kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi di ayat 17 di sini, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini punya iman. Kalau misalkan Tuhan akan lepaskan kami, jika itu kehendak Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan kami. Nah, tetapi seandainya tidak, di sini dikatakan ancaman raja itu sia-sia. Ia tidak dapat mengalihkan kesetiaan orang-orang itu pada Raja semesta alam. Dengan tenang menghadapi dapur api yang sedang menyala-nyala itu, mereka berkata, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Baik, kita lanjut ke Daniel 3 ayat 19-23. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikut Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala dengan terikat. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik juga. Di Daniel 3 ayat 19, di situ dikatakan panasnya 7 kali. Kalau misalkan kita lihat di Uriah Smith, Daniel and the Revelation 81, di situ dikatakan, dengan kata lain, perapian dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya hingga kapasitas maksimalnya. Kita bisa lihat di sini betapa marahnya raja sehingga dipanaskan ke api yang maksimal, sehingga bahkan membakar orang yang melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu kita lanjut, Daniel 3 24-27. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang sedang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jiwa mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Nah, di sini ada kutipan dikatakan bahwa dari singgasana kerajaannya, raja itu memandang sambil berharap-harap untuk melihat orang-orang yang menyangkal dia binasa sama sekali. Jadi raja ini udah berharap bahwa saya akan membunuh orang-orang yang telah melawan kepada saya. Tapi di sini dikatakan, tetapi perasaan kemenangannya tiba-tiba berubah. Para pembesar yang berdiri di dekatnya melihat wajahnya menjadi pucat ketika ia berdiri dari singgasana dan melihat dengan sungguh-sungguh ke dalam api yang sedang menyala-nyala itu. Lalu di sini dikatakan, tetapi Allah tidak melupakan miliknya sendiri. Ketika saksi-saksinya dilemparkan ke dalam perapian itu, maka juru selamat menyatakan dirinya sendiri kepada mereka secara pribadi dan bersama-sama mereka berjalan-jalan di tengah-tengah api itu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini
dihadapkan kepada hukuman kematian, tetapi intinya kita harus tetap teguh, maka Tuhan tidak akan melupakan miliknya. Baik, di sini juga ada yang menarik di ayat Daniel 3:25 dikatakan di situ rupanya dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Kalau misalkan kita lihat di bahasa Inggrisnya dikatakan di situ the form of the fourth is like the son of God. Jadi kalau di bahasa Indonesia dibilang anak dewa, tapi di bahasa Inggrisnya dibilang di sini anak Allah. Nah, bagaimanakah raja yang kafir itu sampai mengetahui rupa anak Allah? Maksudnya kan raja ini orang yang kafir, nggak mungkin tahu rupa anak Allah. Nah, di sini ada kutipan orang-orang Ibrani yang ditawan itu yang memegang jabatan kepercayaan di Babel dalam kehidupan dan tabiat telah menyatakan kebenaran di hadapannya. Dengan jelas dan sederhana mereka telah menyatakan prinsip-prinsip kebenaran. Dengan demikian mengajar orang-orang di sekeliling mereka tentang Allah yang mereka sembah. Mereka telah menceritakan tentang Kristus, penebus yang akan datang, dan dalam bentuk orang keempat di tengah-tengah api itu sang raja mengenal anak Allah. Jadi dengan kata lain di sini Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah menginjil kepada raja, sehingga pada saat perapian itu akhirnya raja mengenal rupa anak Allah. Dan di Selected Messages Book 3 halaman 420 dikatakan orang-orang yang menolak untuk tunduk pada patung emas dilemparkan ke dalam tungku api yang menyala-nyala, tetapi Kristus ada bersama-sama mereka di sana dan api tidak memakan mereka. Kita lanjut ke 3 ayat terakhir pada pembahasan kita pada hari Sabat ini. Ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuji dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Kita bisa lihat di sini yang tadinya dihadapkan kepada kematian, pada akhirnya diberikan jabatan yang tinggi. Dan begitu pula kita, sebagaimana pada zaman Sadrak, Mesak, dan Abednego, begitulah pada penutupan sejarah dunia. Tuhan akan bekerja dengan dahsyat demi keselamatan mereka yang berdiri dengan teguh mempertahankan kebenaran. Malaikat-malaikat yang mempunyai kekuatan yang melebihi manusia akan melindungi mereka, dan demi keselamatan mereka, Yehova akan menyatakan dirinya sendiri sebagai Allah segala Allah yang sanggup menyelamatkan sepenuhnya orang-orang yang menaruh kepercayaan mereka kepadanya. Sebagaimana Nebukadnezar Raja Babel itu mengeluarkan sebuah perintah bahwa semua orang yang tidak mau sujud menyembah patung itu harus dibunuh, begitulah sebuah pengumuman akan dibuat agar semua orang yang tidak mau menghormati perintah hari Minggu akan dihukum dengan penjara dan kematian. Hendaklah semua membaca dengan teliti pasal ke-13 dari kitab Wahyu, karena isinya menyangkut setiap manusia besar atau kecil. Kita bisa lihat di 2 kutipan ini bahwa pada akhir zaman umat Tuhan kita semua akan dihadapkan ujian yang sama, akan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan puji Tuhan, Tuhan mempunyai satu janji. Tuhan mempunyai satu janji di mana kita punya suatu janji untuk menjadi kekuatan kita pada saat pencobaan. Janji itu ada di ayat inti kita. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Amin.